Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Eftok edisi 20 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Eftok edisi terakhir, edisi 19 September ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi hanya 4 saham yang masuk di kolom komentar di Eftok terakhir. Jadi ya itulah yang akan kita bahas di Eftok malam ini. Silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Eftok selanjutnya, isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Eftok selanjutnya. Dan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Eftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG berhasil naik di atas 7.000 ya, tutup di 7.011. Sempat naik ke 7.045 seperti yang kami perkirakan di stock call. Jadi karena masih sama, belum perlu kita berikan update lagi bagaimana kelanjutan IHSG. Jadi masih sama dengan stock call ya. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan saham ya. Oke, saham yang pertama Pak F, mohon dibahas STAA. Sudahkah terkonfirmasi rebound? Tolong analisis risk rewardnya. Terima kasih atas sharing ilmu dan analisisnya. Semoga Pak F dan keluarga selalu dilimpahkan berkah Allah SWT. Amin. Terima kasih untuk doa-doanya. Doa yang baik juga akan kembali ke yang mendoakan ya. Baik, kita lihat STAA apakah sudah terkonfirmasi rebound ya, dan bagaimana risk rewardnya gitu ya. Nah, untuk saat ini STA itu sudah rebound ya. Konfirmasinya sudah pada perdagangan 18 September ketika dia naik di atas EMA 60, di mana Anda lihat EMA 60 ini ya cukup menjaga tren turun sebelumnya gitu ya. Dan mungkin juga bisa dikatakan ini adalah fase reversal. Nah, bagaimana risk rewardnya di harga 915? Untuk risknya ya tentunya di bawah EMA 60 ya. Itu berapa persen? Itu masih di angka 5% lebih sedikit. Kemudian potensi untuk swing, artinya kan namanya saham uptrend, meskipun ini saham STA ini sudah reversal, kan tidak ujuk-ujuk naik terus-terusan. Nanti kan ada juga dia membentuk wave turun gitu ya. Nah, terdekat potensinya ketika dia melanjutkan wave naik yang pertama ini kemungkinan bisa naik seminimalnya di 915 hingga 0,3 tentunya, yaitu di 1035, yang mana risknya 5%, 5 sampai dengan 6%. Kemudian untuk potensi profitnya itu 3,6 sampai dengan 13%. Jadi bagusnya seperti apa? Kalau misalkan dikasih koreksi sedikit di angka 900 ya bisa aja dia turun sedikit sampai dengan katakanlah di 875, itu best price-nya. Itu sangat bagus sekali tentunya. Untuk risk-nya semakin turun kurang dari 5%, potensi profitnya juga bisa lebih besar gitu ya. Baik, Pak F, tolong bahas saham energi. Apakah mulai cocok untuk invest? Karena dalam 5 tahun terakhir ada kenaikan laba. Kalau cocok, apakah sudah tepat masuk sekarang? Ini pembahasan terakhir kita di Eftok edisi 22 Agustus. Waktu itu kita bahas potensi kenaikan ARKO yang sekarang ini sudah naik ya. Kita coba dengerin dulu. Ini pertanyaannya untuk teknikalnya sih, tapi nanti kita akan sambungkan dengan harga saat ini gitu ya. Oke, kita coba dengarkan bagaimana potensi saham ini dalam jangka pendek dulu. Bagaimana? Oke, untuk dibeli jangka pendek trading. Oke, untuk trading dengan posisi saat ini energi masih relatif berada di EMA 60 ya, dia baru rebound. Ini menarik ya. Menarik kalau tidak sebenarnya dari risknya itu di 5% kalau dia turun ke bawah EMA 60. Ya 4%, 5% lah. Stop loss di 28 atau 230 ke bawah dengan target
di 260 itu 7%-an, atau kalau kita mengambil dari Fibo kemungkinan besar ya, kemungkinan besar yaitu 16% di 280 ya. Jadi berdasarkan risk reward ya, itu menarik. Oke, jadi itu analisa terakhir saham energi di tanggal 22 Agustus 2023. Itu harganya masih berapa waktu itu. Nah, sekarang energi sepertinya sudah mencapai target naik yang kami sampaikan di F-Talk itu, yaitu di 280 ya, bahkan lebih kemarin ya. Jadi ya, buat yang bertanya di tanggal 22 Agustus dan beli, yang nonton juga ya, pastinya kita sudah bilang kemungkinan besar akan naik setidak-tidaknya ke 280, dan itu sudah tercapai ya saat ini. Nah, sekarang turun. Nah, kita masuk ke pembahasan terkait fundamentalnya. Nah, ini kan fundamental dari energi ini, bisnisnya adalah bisnis di sektor energi ya. Namanya sektor energi, dia akan berfluktuasi ya berdasarkan apa ya, harga minyak, harga batu bara dan sebagainya. Tentu saja berinvestasi pada sektor komoditas energi itu juga investasi yang sifatnya siklus atau siklikal, di mana siklus itu ya bisa berlangsung dalam jangka pendek, jangka menengah. Jadi saya belum bicara masalah fundamental energi ya, yang secara umum, secara teori ya, kinerja dari emiten energi, nggak cuma emiten energi mega persada ini, energi-energi yang lain itu pastinya ada naik dan turunnya. Jadi tidak, kalau terjadi kenaikan laba ya itu sifatnya siklus ya, yang mana kalau terjadi lonjakan terlalu tinggi bisa jadi kemudiannya, atau kan kita sudah melihat nih sekarang energi bagus, kita invest, bisa saja beberapa waktu ke depan tiba-tiba jatuh turun. Maka dari itu ketika kita mau berinvestasi di sektor energi, komoditas dan sebagainya, kita harus melihat bukan sahamnya aja, tetapi melihat siklusnya itu sekarang seperti apa. Nah, kalau menurut saya siklusnya sekarang ini, siklusnya sudah siklus turun. Ini kita belum bicara, sekali lagi belum bicara fundamental energi ya. Ini garis besarnya seperti itu. Gambaran secara globalnya seperti itu ya. Anda lihat harga minyak sekarang berapa dan bandingkan dengan 2022, 2021 ya. Kemudian harga batu bara juga Anda bandingkan. Kira-kira apakah kinerja saham-saham sektor energi akan bisa melebihi kinerja 2022 atau 2021 gitu, itu pertanyaannya. Sehingga kalau saya, ini belum, sekali lagi ini belum masuk ke saham energi ya. Saya rasa kalau investasinya di saham-saham sektor energi sekarang ini kok sepertinya sudah lewat momentumnya. Ya, gitu. Kita aja invest di, misalkan katakanlah seperti BSSR itu tahun kemarin ya. Kemudian BRMS kita juga pernah, kemudian United Tractor ya 2020 ya. Kemudian yang berhubungan dengan komoditas itu sebenarnya kalau saya anggap sekarang ini sudah masuk ke fase yang turun. Dalam fase yang turun ya ada naik-naiknya juga, seperti yang terjadi di energi tadi yang saya bilang bisa naik setidak-tidaknya di 280. Dan bahkan saya nemu konsultasi itu advisor saya bilang masih bisa naik ke atas 300. Tapi itu kan sifatnya jangka pendek. Namanya berinvestasi kan komitmen jangka panjang. Jangan sampai Anda seperti pemegang saham bumi atau energi tahun 2012 ketika beli di pucuk-pucuknya kemudian dibawa jatuh di setelahnya 2013 sampai dengan 2019 gitu kan. Nah, itu kan namanya meeng, duit Anda kan mengendap. Nah, maka dari itu memang bukan untuk pemula ya. Mereka yang invest di saham sektor energi ini harus mengerti betul siklus dari sektor energi tersebut. Gitu, jangan sampai beli di pucuk gitu ya. Nah, kalau menurut saya, nah sekarang kita masuk ke energinya, energi mega persada ya. Karena tadi yang disebutkan adalah labanya meningkat, kok saya lihat di data ini tidak meningkat, di kuartal 2 ini dia malah justru turun.
40%. Nah, seperti ini dia naiknya bisa signifikan, turunnya juga sangat signifikan. Ya. Gitu. Dan kalau kita lihat dari kestabilan bottom line ini tidak termasuk ya. Bahkan di beberapa tahun dia minus, tahun 2016, 2018 ya, baru dia bagus itu mulai 2020 yang lalu, yang mana ya nggak cuma energi aja, emiten-emiten energi yang lain juga membaik ya, bagus kinerjanya. Seperti Harum, seperti TMG, PTBA, Indika dan sebagainya itu juga membaik kinerjanya. Nah, kalau misalkan kita bicara kinerja di 2023 ini kemungkinan besar tidak akan sebaik 2022 karena peak performance seperti yang saya sudah ulang-ulang, ITMG, Adaro itu sekarang ini untuk trading aja karena memang untuk invest ya sudah sangat-sangat tinggi dan peaknya sudah ada di 2022. Kalau dipaksakan jangan sampai Anda seperti investor-investor yang nyangkut di saham bank digital atau seperti yang dulu Tekim dan YNKP di 20 ribuan gitu ya, karena ya lihatnya bagus tapi sudah posisi harga sahamnya sudah sangat tinggi gitu loh ya. Jadi menurut saya ya, sekali lagi ini silakan Anda timbang-timbang lagi karena juga ya tidak semua benar juga, ada yang kurang tepat juga. Jadi kalau menurut saya kok sepertinya ya nunggu siklus selanjutnya ya. Kalau dia sudah mulai bagus lagi, harga minyak bagus lagi, batu bara udah bagus lagi, ya mungkin kita akan melihat ke sana. Yang jelas sekarang ini ya saham-saham RE yang lagi bagus ya, harga saham seperti KIN, ARKO kan lagi naik-naiknya ya, lawannya lah istilahnya yang lagi bagus sekarang ini seperti PGO, ya itu namanya saham itu ada momentumnya. Ketika momentumnya sudah lewat ya, kalau kita paksakan masuk menurut saya nanti akan kurang baik hasilnya ya. Seperti itulah kira-kira. Oke, cukup ya. Jadi menurut saya saat ini belum. Pak, saya masih hold ISSP, bisa ke TP2 Private Trading Room, terima kasih. Oke, kita cek ISSP. Ini kemarin kita beli tanggal 15, TP1 di 306, TP kedua di 334. Kita lihat apakah ISSP bisa naik ke 334. Wah, harusnya kok 334 ya, 346 ini malahan ya. Jadi menurut saya ini masih potensi ya saham ini untuk swing naik, makanya kemarin kita beli gitu ya di private trading room. Sekarang hari ini berarti berapa hari ini cukup lama ya, kita biasanya kan saham kita beli beberapa hari, 2 hari lah. Ini tanggal 15 malah kemarin saya lihat di ISSP ini kita beli habis itu turun. Enak sekali ya. Member PTR tinggal beli di harga yang lebih rendah di 286, di 284 dapat di ISSP ini. Jadi profitnya harusnya lebih besar dari kita. Gitu ya. Jadi ini masih memungkinkan untuk ke 334 malah ke 340-an ini ya. Saya lihat ini minimal setidak-tidaknya ya. Kemudian kalau Anda masih hold gitu ya, proteksi dinaikkan ya. Bukan berarti terus pasti ke 340-an. Bisa aja saya salah. Makanya Anda harus proteksi di sekarang ini. Kalau kita lihat proteksinya mungkin di 300 ke bawah ya, 290 ini mungkin masih bisa menjadi proteksi ya, 290 sampai 280-an ini. Kalau dia turun ke bawah situ ya udah berarti konsolidasi seperti itu. Tetapi ini sepertinya polanya pola rounding ya. Roundingnya ini masih naik ke atas 340. Ini masih sangat memungkinkan untuk ke sana. Selamat buat yang masih hold. Pak, tolong bahas KBLI target upside jangka menengah. KBLI untuk jangka menengah. Oke, KBLI jangka menengah berarti kita menggunakan weekly ya. Nah, ini sekarang ini sahamnya di harga 328. Kemudian saat ini dia membentuk bottom ya, di sini bottomnya itu di neckline 368. Kalau dia bisa breakout dari situ berarti dalam jangka menengah kita ambil 0,618 karena ini uptrend, jangka panjangnya uptrend ya. Jangka panjang KBLI uptrend ya. Berarti 481 itu jangka pendek, kemudian
bisa sampai dengan 625 jangka menengahnya. Jadi bisa ke sini 470-an, kemudian yang kedua di 600 ini ya. Seperti itu untuk KPL. Oke, sudah saya jawab semua karena hanya itu ya, itulah yang akan kita bahas di F-Talk ya, karena YF tidak akan membahas saham-saham yang tidak ditanya di kolom komentar ya. Jadi kita hanya menjawab dan melayani ya. Gitu, melayani Bapak Ibu semua yang butuh konsultasi, butuh pembahasan saham-saham yang mungkin sedang dilihat, sedang diminati. Jadi monggo isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Oh iya, lupa. Masih ada promo Investember untuk join Peers, Private Investing Room Syariah. Apabila Anda ingin invest saham syariah bersama YF, dipandu, diberikan rekomendasi, diberikan panduan membeli sampai dengan menjualnya, silahkan manfaatkan promo Investember untuk paket 12 bulan. Silahkan bertanya masih ada atau tidak ke admin di Telegram ataupun di WA. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila mungkin pembahasannya tidak sesuai dengan harapan, tetapi yang kami sampaikan adalah apa yang saya lihat sejujur-jujurnya, itulah yang saya lihat, entah itu benar atau salah kami serahkan ke market. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.